Misteri Rumah Angker Pondok Indah. Rekaman rahasia yang tidak pernah tayang. Andra menerima laporan warga tentang suara aneh dari rumah kosong Pondok Indah. Andra tiba di Pondok Indah saat sore menjelang gelap. Ia membawa tas kamera dan alat perekam suara. Anda mungkin pernah melihat rumah besar yang lama kosong di pinggir jalan utama Pondok Indah. Rumah itu berdiri dengan pagar tinggi dan dinding kusam. Rumput di halamannya tumbuh liar. Jendelanya gelap. Rumah itu sering masuk daftar lokasi yang disebut warga sebagai titik gangguan. Andra sudah beberapa kali menerima pesan dari penonton yang meminta investigasi. Namun laporan terbaru dari seorang warga membuatnya memutuskan datang lebih cepat. Warga itu bernama Pak Dharma. Ia tinggal 2 rumah dari lokasi tersebut. Ia mengirim rekaman audio ke Andra. Suaranya terdengar seperti orang membuka dan menutup pintu dengan cepat. Ada juga suara langkah kaki yang berlari, lalu berhenti mendadak. Menurut Pak Dharma, suara itu muncul antara pukul 2 sampai pukul 3 pagi. Ia mengaku sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam rumah itu. Ia takut hal itu menandakan seseorang masuk tanpa izin atau ada aktivitas lain yang tidak bisa ia jelaskan. Andra melihat sendiri ekspresi Pak Dharma saat bertemu langsung. Pak Dharma tampak lelah. Matanya merah. Ia meminta Andra untuk memeriksa rumah itu sesegera mungkin. Ia mengatakan suara langkah itu semakin sering. Andra mencatat semua detail. Ia menanyakan apakah ada saksi lain. Pak Dharma menyebut Bu Aulia, tetangga seberang jalan. Ia juga mendengar hal yang sama. Bu Aulia bahkan mengaku melihat bayangan berjalan di balik tirai jendela lantai 2. Andra menemuinya untuk memastikan. Bu Aulia mengulang ceritanya dengan suara pelan. Ia tidak berani mendekati pagar rumah itu lagi. Andra kemudian menghubungi Raffi untuk bergabung. Raffi biasanya bertugas merekam suasana sekitar sebelum investigasi malam dilakukan. Mereka berdua berdiri di depan pagar setelah matahari terbenam. Suasana terasa berat. Udara di sekitar rumah itu seperti lebih dingin dari area sekitarnya. Andra menyalakan alat perekam suara. Anda bisa membayangkan langkah awal investigasi. Andra memetakan area. Ia memastikan titik kamera. Ia mencatat posisi jendela dan pintu. Ia ingin kembali ke sana malam itu juga. Ia tidak ingin menunggu sampai suara misterius itu muncul lagi tanpa dokumentasi. Beberapa menit kemudian, Raffi memanggil Andra. Ia menunjukkan video singkat yang baru saja ia rekam. Dalam video itu terlihat tirai jendela lantai 2 bergerak pelan. Tidak ada angin kuat di luar. Andra mengecek ulang. Jendelanya tertutup rapat. Ia memastikan tidak ada hewan yang bisa masuk dengan mudah. Gerakan tirai itu tidak beraturan. Tirai itu bergerak seperti ada seseorang yang menariknya dari dalam. Andra menandai titik itu sebagai fokus pengamatan nanti malam. Mereka kembali ke mobil sambil mendiskusikan langkah berikutnya. Andra ingin memastikan sumber suara yang dilaporkan warga. Ia merencanakan perekaman suara dari jarak dekat. Namun ia juga ingin mengetahui siapa pemilik rumah itu. Laporan warga menyebut rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Andra merasa informasi itu terlalu lama tanpa detail. Ia menghubungi Sinta yang biasa mengurus arsip untuk timnya. Ia meminta Sinta mencari dokumen lama terkait kepemilikan rumah tersebut. Ia juga meminta data kasus kriminal di sekitar area itu. Ia ingin memastikan apakah pernah ada kejadian yang melibatkan rumah itu. Saat malam semakin larut, Andra dan Raffi kembali ke depan rumah. Mereka menaruh 2 kamera di luar pagar. Mereka juga memasang mikrofon arah menghadap pintu utama. Andra memegang catatan kecil. Ia menulis jam, posisi alat, dan kondisi cuaca. Ia selalu bekerja sistematis agar hasil analisis lebih mudah. Jika Anda pernah mengikuti investigasi seperti ini, Anda tahu dokumentasi detail akan menyelamatkan banyak waktu. Sekitar pukul 11 malam, Andra mendengar suara pertama. Suaranya pelan seperti kayu bergesek. Raffi menegangkan tubuhnya. Mereka berdua saling menatap.
Suara itu berasal dari dalam rumah. Andra menyalakan perekam. Ia meminta Raffi fokus pada kamera inframerah. Suara itu kemudian berubah menjadi bunyi langkah. Langkahnya tidak beraturan. Kadang cepat, kadang berhenti, kadang muncul dari arah berbeda. Andra memutuskan mendekat ke pagar. Ia ingin menangkap suara lebih jelas. Saat ia menempelkan mikrofon ke sela pagar, suara langkah berhenti total. Sung! Andra mundur perlahan. Raffi menatap layar monitor kecil. Ia mengatakan ada sesuatu bergerak di jendela lantai 2. Andra melihatnya melalui monitor. Bayangan itu berjalan melewati jendela. Tidak ada bentuk jelas. Hanya siluet. Andra langsung tahu laporan warga bukan cerita kosong. Ia merasa ada pola suara yang muncul hanya saat malam tertentu. Ia ingin memastikan kebenaran arsip yang akan ditemukan Sinta besok. Malam itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang akan membawa mereka semakin dekat pada rahasia yang disembunyikan rumah itu. Andra menelusuri arsip lama bersama Sinta. Pagi berikutnya Andra pergi ke kantor kecil tim investigasinya di daerah Kebayoran. Sinta sudah menunggunya dengan tumpukan map berwarna coklat. Ia mengatakan arsip rumah kosong di Pondok Indah itu tidak lengkap. Namun ia berhasil menemukan beberapa data penting. Anda bisa melihat bagaimana Andra selalu mengandalkan Sinta untuk tahap awal investigasi. Ia teliti dan cepat memetakan sumber informasi. Sinta menjelaskan bahwa rumah itu pernah dimiliki keluarga bernama Wiratma. Mereka tercatat tinggal di sana sekitar akhir 1990-an. Setelah tahun tertentu, data berhenti. Tidak ada catatan perpindahan kepemilikan. Tidak ada laporan penjualan. Rumah itu hanya berubah status menjadi aset diam yang tidak pernah disentuh. Andra merasa ada sesuatu yang janggal. Rumah seharga miliaran tidak mungkin dibiarkan kosong puluhan tahun tanpa alasan. Sinta kemudian membuka map kedua. Di dalamnya terdapat kliping koran lama. Kliping itu berasal dari surat kabar lokal. Artikel tersebut menyinggung hilangnya salah satu anggota keluarga Wiratma. Kasus hilang itu tidak pernah terpecahkan. Tidak ada tindak lanjut dari kepolisian setelah beberapa bulan penyelidikan. Andra membaca rinciannya. Orang yang hilang itu bernama Gita Wiratma. Usianya 20 tahun saat hilang. Ia mahasiswa tingkat 2. Artikel menyebutkan ia hilang sepulang dari kampus. Tidak ada saksi yang melihat ia memasuki rumah. Namun barang-barangnya ditemukan tidak jauh dari area Pondok Indah. Andra meminta Sinta mencari informasi tambahan tentang anggota keluarga lainnya. Sinta menjelaskan bahwa keluarga itu pindah sementara ke luar negeri untuk mencari perawatan medis bagi salah satu anggota keluarga. Namun setelah itu, catatan mereka menghilang. Tidak ada data kepulangan. Tidak ada publikasi. Tidak ada surat warisan. Andra menandai ini sebagai celah besar yang perlu dicari jawabannya. Mereka kemudian membuka arsip lama dari kantor kecamatan. Sinta menemukan surat laporan gangguan di rumah tersebut pada tahun awal 2010-an. Laporan itu dibuat oleh warga sekitar. Mereka mengaku mendengar suara pintu terbanting pada malam hari. Ada juga laporan lampu yang menyala sendiri padahal rumah tidak terhubung listrik sejak lama. Andra merasa ini penting. Ia menyimpan fotokopian laporan itu. Setelah itu, Sinta memutar rekaman wawancara lama yang pernah ia simpan. Rekaman itu berasal dari seorang satpam kompleks yang bertugas dekat rumah tersebut. Suara dalam rekaman mengatakan bahwa ia pernah melihat bayangan di halaman rumah ketika ia melakukan patroli malam. Ia mengira itu pencuri. Namun saat ia mendekat, tidak ada siapapun. Ia hanya mendengar suara seperti seseorang berlari ke arah dalam rumah. Andra mencatat setiap detail. Anda bisa melihat bagaimana pola gangguan serupa terus muncul dari tahun ke tahun. Suara langkah, pintu yang berbunyi, bayangan di jendela, tirai yang bergerak. Semua sumber laporan berbeda tetapi cirinya sama. Ini membuat Andra yakin bahwa gangguan itu bukan sekadar cerita warga yang saling meniru.
Ada konsistensi yang tidak bisa diabaikan. Sinta kemudian menunjukkan satu dokumen yang paling menarik. Dokumen itu berupa denah rumah versi lama. Denah itu memiliki catatan yang menunjukkan area renovasi kecil yang terjadi sebelum rumah itu kosong. Ada ruangan tambahan yang dibangun namun tidak tercatat di denah resmi pemerintah. Lokasinya berada di sisi belakang lantai 1. Ruangan itu tidak memiliki keterangan fungsi. Hanya kotak kosong tanpa label. Andra merasa bagian ini penting. Ruangan tanpa label bisa menjadi kunci. Ia memutuskan untuk memastikan keberadaan ruangan itu saat investigasi malam nanti. Ia ingin mengetahui apakah ruangan itu yang menghasilkan suara langkah tidak beraturan. Sinta kemudian bertanya apakah gangguan yang Andra dengar semalam sesuai dengan laporan-laporan itu. Andra menjawab ya. Suara langkah yang tiba-tiba berhenti. Bayangan yang berjalan di jendela lantai 2. Gerakan tirai yang tidak wajar. Semua itu cocok dengan arsip yang ditemukan Sinta. Mereka berdua menyusun rencana. Malam nanti Andra dan Raffi akan memasuki halaman rumah. Mereka ingin merekam suara dari dekat. Mereka juga ingin memastikan apakah ruangan tambahan itu benar-benar ada dan apakah ruangan itu berhubungan dengan kasus hilangnya Gita Wiratma. Sinta menyiapkan catatan pertanyaan untuk Andra. Ia ingin memastikan setiap langkah investigasi berjalan efektif. Ia menuliskan poin-poin yang harus diperhatikan. Daftar poin yang Sinta berikan kepada Andra. Pastikan posisi pintu belakang. Periksa apakah ada bekas renovasi pada dinding luar. Cek apakah jendela lantai 2 terbuka atau tertutup. Rekam suara selama setidaknya 2 jam tanpa jeda. Periksa apakah ada jejak kaki baru di area halaman. Amati apakah ada perubahan pola suara dibandingkan malam sebelumnya. Cari tanda aktivitas manusia seperti bekas masuk paksa. Ambil sampel debu untuk membandingkan usia ruangan tambahan. Pastikan keamanan kamera inframerah di titik awal pengamatan. Andra menerima daftar itu. Ia merasa ini akan membantu. Rencananya jelas. Data pendukung cukup lengkap untuk melangkah lebih jauh. Ia mengemas kembali map arsip. Ia merasa malam nanti akan membawa mereka pada awal jawaban yang ia cari. Raffi menemukan rekaman CCTV lama yang menunjukkan aktivitas malam hari. Siang hari setelah pertemuan dengan Sinta, Andra dan Raffi kembali ke Pondok Indah. Mereka mendatangi pos keamanan kecil di ujung kompleks. Pos itu memiliki lemari arsip dan monitor CCTV lama. Andra ingin mengetahui apakah ada rekaman yang bisa memperkuat laporan warga. Ia ingin memastikan apakah gerakan tirai dan bayangan di jendela lantai 2 juga pernah terekam sebelumnya. Petugas keamanan yang berjaga bernama Damas. Ia sudah bekerja di area itu selama hampir 15 tahun. Ia mengenal semua rumah yang dihuni maupun yang kosong. Ketika Andra menjelaskan tujuan mereka, Damas langsung mengerti. Ia mengatakan rumah itu memang sering menjadi bahan pembicaraan. Namun ia jarang memiliki bukti karena CCTV lama jarang disimpan lebih dari beberapa bulan. Banyak rekaman yang otomatis terhapus. Andra tetap meminta izin memeriksa rekaman yang tersisa. Damas mengeluarkan 4 hard drive lama dari laci bawah meja. Hard drive itu berlabel tahun yang berbeda. Tidak semua masih berfungsi. Raffi mulai memeriksa satu persatu. Ia menggunakan laptop dengan alat pembaca hard drive yang selalu ia bawa. Ia memulai dari drive yang paling tua. Drive pertama tidak dapat dibuka. Drive kedua berisi rekaman bagian gerbang kompleks. Tidak ada sudut yang mengarah langsung ke rumah angker. Drive ketiga menampilkan rekaman malam dari beberapa tahun lalu. Kualitas gambarnya rendah. Namun sudut kamera nomor 6 tampaknya mengarah ke bagian samping rumah kosong itu. Raffi memperbesar tampilan. Pada pukul 1.43, rekaman menunjukkan gerakan kecil pada jendela lantai 2 rumah itu. Jendelanya gelap, namun terlihat tirai bergerak pelan. Raffi memutar ulang. Ia memperlambat rekaman. Tirai itu tidak bergerak oleh angin karena pohon di sekitar tidak bergerak sama sekali. Raffi menandai detik penting dalam rekaman itu.
Andra menatap layar lama. Ia sudah melihat sesuatu yang mirip semalam. Polanya sama. Raffi melanjutkan memutar rekaman beberapa menit berikutnya. Pada pukul 1.47, muncul bentuk bayangan kecil bergerak cepat di dalam ruangan itu. Tidak jelas bentuknya, namun terlihat seperti seseorang berjalan melewati jendela. Gerakannya cepat lalu hilang di balik tirai. Andra meminta Raffi menghentikan rekaman. Ia mengambil catatan kecil lalu menulis jam kejadian. Anda bisa melihat bagaimana Andra selalu mencatat pola waktu. Pola waktu sering memberikan petunjuk kuat pada penyelidikan. Raffi kemudian membuka folder kedua pada drive yang sama. Folder itu berisi rekaman dari kamera nomor 8 yang mengarah ke pagar belakang rumah kosong itu. Pada pukul 2.11, terdengar suara keras seperti sesuatu jatuh. Rekaman tidak menampilkan kejadian secara jelas. Namun suara itu cukup kuat untuk membuat monitor terlihat bergetar sedikit. Andra ingin tahu apakah ada seseorang yang pernah melaporkan suara itu. Ia merasa suara dari rekaman CCTV itu mirip dengan laporan suara pintu terbanting yang pernah disebut warga. Raffi memeriksa drive berikutnya. Drive keempat menampilkan rekaman lebih baru. Kamera nomor 3 menyorot jalan kecil menuju rumah angker. Pada pukul 2.56, terlihat kilatan cahaya kecil dari dalam rumah. Tidak seperti cahaya lampu. Cahaya itu muncul cepat lalu hilang. Andra bertanya kepada Raffi apakah itu pantulan dari kendaraan. Raffi memeriksa ulang. Jalan sedang sepi. Tidak ada mobil atau motor yang lewat. Tidak ada sumber cahaya eksternal. Cahaya itu terlihat muncul dari dalam rumah, bukan dari luar. Raffi menyimpan cuplikan rekaman itu ke dalam flash disk. Ia mengemasnya dalam folder dengan label tanggal dan jam. Ia ingin memeriksanya dengan lebih jelas nanti malam. Ia mengatakan bahwa pola cahaya seperti itu biasanya berasal dari benda bergerak cepat. Jika itu serangga, bentuknya akan terlihat. Namun rekaman itu tidak menunjukkan bentuk apapun. Andra kemudian bertanya apakah CCTV pernah menangkap seseorang masuk ke rumah itu. Damas mengatakan tidak pernah. Ia mengawasi rumah itu dari kejauhan. Ia belum pernah melihat siapapun masuk. Tidak ada tanda-tanda pagar dirusak. Tidak ada laporan masuk paksa. Rumah itu seperti dijaga oleh sesuatu yang membuat orang enggan mendekat. Raffi menemukan satu rekaman yang paling menarik. Kamera nomor 5 dari tahun berbeda. Rekaman itu menampilkan halaman samping rumah. Pada pukul 3.12 terlihat bagian tanah seperti bergoyang. Raffi memutar ulang. Ia memperbesar gambar. Tanah itu bergerak seperti diinjak oleh seseorang. Namun tidak ada orang di sana. Anda bisa melihat garis kecil pada tanah tertekan lalu kembali rata. Rekaman itu hanya berlangsung 3 detik. Namun cukup kuat untuk menguatkan dugaan bahwa ada aktivitas yang tidak terlihat oleh mata. Andra merasa bukti itu cukup untuk memperkuat rencana malam nanti. Ia ingin masuk ke halaman rumah. Ia ingin memeriksa jejak tanah dan memastikan apakah ruangan tambahan yang ditemukan Sinta benar-benar berkaitan dengan semua kejadian ini. Ia dan Raffi meninggalkan pos keamanan sambil membawa flash disk berisi rekaman penting. Mereka kembali ke mobil. Andra merasa malam nanti akan lebih intens. Memasuki area halaman dan merasakan gangguan pertama. Malam itu Andra dan Raffi kembali ke depan rumah angker Pondok Indah. Mereka membawa peralatan lebih lengkap. Ada 2 kamera inframerah tambahan. Ada mikrofon perekam yang lebih sensitif. Ada lampu kecil yang hanya dinyalakan jika kondisi benar-benar gelap. Andra ingin memastikan mereka bisa menangkap setiap suara dan gerakan tanpa kehilangan detail penting. Pagar rumah itu setinggi dada. Warnanya kusam. Sebagian cat mengelupas. Raffi mendorong perlahan. Pagar itu terbuka tanpa suara meskipun terlihat berat. Andra mencatat waktu masuk. Pukul 23.14. Mereka melangkah ke dalam halaman. Rumput setinggi betis menyentuh kaki mereka. Udara lebih dingin dibandingkan area luar pagar. Andra memeriksa suhu dengan alat kecil.
Selisihnya 3 derajat. Ia menandai ini dalam catatan. Perbedaan suhu bisa menunjukkan aktivitas lingkungan yang tidak normal. Raffi menaruh kamera pertama di bawah pohon dekat teras. Ia memastikan sudutnya mengarah ke jendela lantai 2. Kamera kedua ia pasang menghadap pintu utama. Kamera ketiga ia bawa di tangan untuk merekam sepanjang mereka bergerak. Anda bisa melihat bagaimana Raffi selalu memastikan tiap sudut tertangkap jelas. Ia paham bahwa setiap rekaman bisa menjadi bukti penting. Andra mendekati dinding luar sebelah kiri. Ia ingin memastikan apakah ruangan tambahan yang ditemukan di denah arsip benar-benar ada. Ia menempelkan telinganya di dinding. Tidak ada suara. Namun ia merasakan getaran halus. Getaran itu muncul beberapa detik lalu hilang. Ia meminta Raffi datang dan memeriksa dengan kamera termal. Kamera menampilkan titik suhu yang berbeda di satu bagian dinding. Tidak besar, namun cukup jelas. Suhu pada bagian itu sedikit lebih hangat. Andra mencatatnya. Ia merasa ruangan tambahan itu memang ada. Ketika mereka bergerak ke bagian belakang rumah, suara pertama terdengar. Suaranya seperti langkah kecil di dalam rumah. Langkah itu bergerak pelan lalu berhenti. Raffi menegakkan tubuh. Ia mengarahkan kamera pada bagian jendela. Pada detik itu tirai bergerak sedikit. Tidak banyak. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam ruangan itu. Andra merekam suara dengan mikrofon arah. Ia menunggu apakah suara akan muncul lagi. Langkah kedua terdengar. Lebih jelas. Lebih berat dari sebelumnya. Andra menatap Raffi. Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Mereka berdiri diam selama beberapa detik. Suara itu berasal dari ruangan lantai 1. Andra mendekati jendela. Ia menyorotkan lampu kecil. Tidak ada apa-apa. Ruangan itu gelap. Debu menutupi lantai. Tidak ada benda bergerak. Saat mereka bergerak ke teras belakang, gangguan berikutnya muncul. Udara mendadak berubah lebih dingin. Angin kecil lewat tanpa suara. Suara gesekan terdengar di dekat pintu belakang. Andra menghampiri pintu itu. Gagang pintunya tergerak sedikit seperti ditarik dari dalam. Raffi merekam dari jarak 1 meter. Mereka berdua menunggu apakah pintu itu akan bergerak lagi. Tidak ada gerakan lain selama beberapa detik. Ketegangan meningkat ketika suara seperti benda jatuh terdengar dari lantai 2. Suaranya keras. Andra menoleh cepat. Raffi mengarahkan kamera ke jendela lantai 2. Tirai kembali bergerak. Kali ini lebih cepat. Andra merasa ini saat yang tepat untuk merekam sudut itu lebih lama. Ia menaruh mikrofon tambahan di bawah jendela. Ketika mereka bergerak ke sisi kanan rumah, mereka menemukan sesuatu pada tanah. Ada bekas pijakan kecil. Bekas itu terlihat baru. Tanahnya agak tenggelam. Ukurannya seperti pijakan kaki manusia. Bekas itu mengarah ke jendela samping. Namun tidak ada tanda masuk dari luar. Tidak ada kaca pecah. Tidak ada celah terbuka. Bekas pijakan itu berhenti tepat di depan dinding. Andra memotret bekas itu. Ia merasa bekas itu mirip dengan rekaman CCTV yang mereka lihat siang tadi. Rekaman yang menunjukkan tanah bergerak seperti ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini membuat Andra yakin bahwa aktivitas di rumah ini memiliki pola yang sama dari waktu ke waktu. Raffi kemudian menatap monitor kamera inframerah yang ia bawa. Ia melihat titik putih kecil bergerak cepat di balik jendela. Ia memperbesar gambar. Titik itu bergerak naik turun seperti mengikuti pola langkah seseorang. Namun tidak ada bentuk tubuh. Hanya titik panas yang bergerak. Suara ketukan kecil muncul dari arah pintu belakang. Ketukannya teratur. Raffi menghitung. 3 ketukan. Diam. 3 ketukan lagi. Andra merekam pola itu. Pola suara berulang bisa mengarah pada aktivitas tertentu. Ia ingin memeriksanya nanti. Mereka berdiri di halaman selama beberapa menit. Gangguan terus muncul dengan pola yang serupa. Langkah kecil. Tirai bergerak.
Suara benda jatuh. Ketukan berulang. Suara gesekan dari pintu belakang. Anda bisa melihat bagaimana semua gangguan itu tidak terjadi acak. Ada pola yang muncul setiap beberapa menit. Andra kemudian memutuskan naik ke teras depan dan mendekati pintu utama. Ia ingin memeriksa apakah pintu itu terkunci. Ia mendorong perlahan. Pintu itu tidak bergerak. Namun saat ia menempelkan telinganya, ia mendengar suara halus seperti napas seseorang di sisi lain pintu. Suaranya pelan. Tidak seperti napas normal. Napasnya pendek dan cepat. Raffi merekam dari jarak dekat. Ia menunggu apakah suara napas itu akan berubah. Namun suara itu perlahan hilang. Andra berdiri diam. Ia merasa rumah itu seperti sedang mengamati mereka. Ia merasa gangguan itu muncul setiap kali mereka mendekati bagian tertentu. Saat mereka berjalan kembali ke halaman, suara berat terdengar dari lantai 2. Suara itu seperti seseorang menarik meja. Suaranya panjang dan seret. Raffi menyorotkan kamera. Tirai bergeser seperti ditarik secara kasar lalu berhenti mendadak. Andra mencatat jam kejadian. Polanya terjadi lagi pada waktu yang hampir sama dengan rekaman CCTV yang mereka lihat. Gangguan pertama malam itu cukup kuat. Namun Andra tahu investigasi ini baru dimulai. Ia dan Raffi memutuskan kembali ke mobil untuk meninjau rekaman singkat sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Mereka butuh bukti tambahan sebelum masuk ke dalam rumah. Menemukan ruangan terkunci yang tidak ada dalam denah rumah. Setelah mengevaluasi rekaman singkat di dalam mobil, Andra dan Raffi kembali ke halaman rumah dengan langkah lebih hati-hati. Gangguan yang mereka rasakan sebelumnya membuat mereka menyadari bahwa bagian dalam rumah mungkin menyimpan lebih banyak hal. Andra ingin memastikan apakah ruangan tambahan yang Sinta temukan dalam arsip benar-benar ada. Ia memutuskan untuk masuk melalui pintu belakang karena pintu depan terlihat sangat kuat dan sulit dibuka. Pintu belakang rumah itu sudah lama tidak dirawat. Catnya terkelupas. Engselnya berkarat. Namun saat Andra memegang gagangnya, pintu itu bergerak sedikit. Tidak berat. Tidak terkunci rapat. Ia mendorong perlahan. Pintu terbuka cukup untuk memperlihatkan bagian dapur yang gelap. Raffi menyalakan kamera inframerah. Mereka melangkah masuk sambil memastikan setiap sudut terekam. Dapur dipenuhi debu. Meja kayu tua berdiri di sudut ruangan. Ubin lantai retak. Tidak ada jejak penggunaan puluhan tahun. Namun Andra memperhatikan sesuatu yang janggal. Debu pada salah satu sisi lantai terlihat rinjak seperti ada seseorang yang baru saja melewati area itu. Tidak banyak. Namun pola injakannya jelas. Andra menunjuk lantai itu kepada Raffi. Raffi memotret. Ia memperbesar gambar di layar kamera. Polanya mirip dengan bekas pijakan di halaman. Bekas itu tidak sempurna, tetapi arah injakannya konsisten. Bekas itu mengarah ke pintu samping yang terhubung ke ruang tengah. Mereka masuk ke ruang tengah. Ruangan itu lebih luas. Jendelanya besar namun tertutup rapat. Cahaya dari luar tidak banyak masuk. Lantainya penuh serpihan kayu dan pecahan kecil genteng. Raffi mengarahkan kamera ke langit-langit. Ada bekas air mengering. Tidak ada sesuatu yang bergerak. Andra kemudian mengingat denah ruangan tambahan yang ditunjukkan Sinta. Lokasinya berada di sisi kanan rumah. Ruangan itu tidak memiliki pintu dari bagian dalam menurut denah. Namun Andra ingin memastikan sendiri. Ia meminta Raffi menyorot dinding kanan ruangan tengah. Saat mereka mendekati dinding itu, Andra memperhatikan garis tipis berbentuk persegi panjang. Garis itu memanjang vertikal. Warnanya sedikit berbeda dengan dinding lainnya. Jika Anda memperhatikan dengan teliti, garis itu terlihat seperti bekas pintu yang ditutup. Andra mengetuk pelan. Suaranya berbeda. Dinding lain terdengar padat. Namun area itu terdengar lebih kosong. Raffi mengarahkan kamera inframerah. Suhu pada garis itu lebih hangat. Polanya sama seperti pengukuran di dinding luar sebelumnya. Ini menguatkan dugaan bahwa ruangan tambahan itu benar-benar ada di balik dinding ini.
Andra memeriksa bagian bawah dinding. Ada celah kecil. Tidak besar. Namun cukup untuk menunjukkan bahwa papan penghalang itu bukan bagian dinding asli rumah. Ia meminta Raffi menyorot lebih dekat. Debu yang menempel di celah itu lebih tipis dibandingkan area sekitarnya. Ini menandakan celah itu mungkin pernah dibuka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat Andra memeriksa celah itu, suara langkah kecil terdengar dari arah atas. Suara itu seperti seseorang berjalan pelan di lantai 2. Langkahnya teratur. 1 langkah. Berhenti. 1 langkah lagi. Raffi menatap ke arah tangga yang berada di sisi kiri ruangan tengah. Tangga itu gelap dan penuh debu. Namun suaranya jelas. Tidak terdengar seperti hewan kecil. Suaranya terlalu berat untuk itu. Langkah itu berhenti tiba-tiba saat Andra menyentuh garis dinding yang mencurigakan. Raffi menurunkan kameranya sedikit. Ia menunggu apakah suara itu muncul lagi. Dalam 5 detik berikutnya, dinding bergetar sangat halus. Getaran itu hanya terjadi pada area persegi panjang itu, bukan pada seluruh dinding. Andra menempelkan telinganya. Ia mendengar bunyi gesekan dari balik dinding. Suaranya lirih, seperti seseorang menarik sesuatu dengan pelan. Suara itu berhenti ketika Andra menjauh. Ia menuliskan jam kejadian dalam catatannya. Polanya mulai terlihat. Aktivitas muncul setiap kali mereka mendekati hal penting di rumah ini. Andra lalu memeriksa sisi kiri ruangan. Ia ingin memastikan apakah ada pintu lain menuju ruangan tambahan itu. Tidak ada. Dindingnya polos. Hanya 1 jendela kecil. Raffi kemudian melihat sesuatu pada lantai. Ada bekas serat halus. Bekas itu memanjang dari tengah ruangan menuju dinding tambahan yang mencurigakan itu. Bekasnya tidak dalam. Namun pola seretnya lurus. Tidak berbelok. Seperti ada benda berat yang ditarik ke arah dinding tambahan itu. Andra mengikuti pola bekas itu. Ia berlutut untuk melihat lebih dekat. Bekas itu berhenti tepat di depan dinding tambahan. Tidak ada tanda benda itu berbalik arah. Seolah benda itu menghilang ke dalam dinding. Andra mencoba mendorong dinding dengan kedua tangan. Tidak bergerak. Ia mengetuk lagi. Suaranya tetap kosong. Ia menempelkan telinga. Tidak ada suara tambahan. Tiba-tiba suara keras terdengar dari lantai 2. Suara itu seperti meja besar yang digeser secara cepat. Suaranya panjang dan tegas. Raffi langsung mengarahkan kamera ke langit-langit. Setelah suara berhenti, terdengar langkah berlari. Langkah itu cepat. Melesat dari satu sisi lantai 2 ke sisi lain. Langkah itu kemudian berhenti tepat di atas kepala mereka. Tidak ada suara setelah itu. Andra bangkit. Ia melihat ke arah tangga. Tangga itu tetap gelap. Tidak ada bayangan. Namun udara terasa lebih dingin. Angin kecil bergerak dari arah ruangan tambahan. Andra merasakan perubahan suhu dari alat kecilnya. Turun 2 derajat dalam beberapa detik. Raffi menatap layar kamera. Titik panas muncul di bagian dekat tangga. Titik itu bergerak perlahan ke arah dinding tambahan. Tidak ada bentuk tubuh. Hanya titik panas berkisar kecil. Polanya sama seperti rekaman CCTV yang mereka temukan. Andra mencatat semuanya. Ia merasa ruangan tambahan itu bukan ruangan biasa. Ruangan itu bisa menjadi kunci kejadian di rumah ini. Ia memutuskan untuk mencoba membuka dinding itu pada investigasi berikutnya dengan alat khusus. Malam ini ia ingin mengumpulkan bukti sebanyak mungkin terlebih dahulu. Raffi menutup rekaman sementara. Mereka bersiap pindah ke area tangga. Namun sebelum bergerak, suara ketukan 3 kali terdengar dari balik dinding tambahan itu. Suaranya pelan namun jelas. 3 ketukan. Diam. 3 ketukan lagi. Andra menatap Raffi. Ini pertama kalinya suara dari balik dinding itu muncul. Mereka tahu mereka sudah menemukan pusat kejadian. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Andra duduk di ruang tamu rumah Pondok Indah itu. Lampu kuning meredup.
Kursi rotan tua mengeluarkan suara ketika Andra bergerak sedikit. Raka berdiri di dekat jendela sambil memegang buku catatan yang ia temukan di gudang kecil belakang dapur. Buku itu milik pemilik rumah terakhir. Halamannya berisi catatan singkat tentang suara langkah kaki, pintu yang membuka sendiri, dan bayangan di koridor lantai 2. Andra membaca salah satu halaman. Penulis cerita menuliskan bahwa ia mendengar suara ketukan rutin setiap malam di dinding kamar sebelah kanan. Tepat 3 ketukan. Selalu sama. Selalu pada waktu yang sama. Andra mendengar suara kecil dari lantai 2. Suara itu seperti sesuatu yang bergeser. Andra memutuskan untuk naik. Raka tetap di bawah sambil memperhatikan seluruh ruangan. Tangga kayu itu terasa dingin. Setiap pijakan mengeluarkan nada serak. Udara di lantai 2 terasa lebih padat. Andra berjalan menuju kamar yang disebut dalam buku. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Andra menyalakan senter lalu mendorong pintu dengan perlahan. Kamar itu kosong. Debu memenuhi lantai. Dinding penuh noda air yang membentuk pola acak. Andra melihat lemari kayu besar di sudut ruangan. Pintu lemari tidak tertutup rapat. Andra berjalan mendekat lalu membuka pintunya. Isi lemari kosong, tetapi ada jejak tangan kecil di bagian dalam. Andra memeriksa lebih dekat. Jejak itu terlihat jelas. Ukuran tangan itu seperti tangan anak kecil. Raka memanggil Andra dari bawah. Suaranya terdengar tegang. Andra turun kembali. Raka menunjukkan pintu depan yang terbuka sedikit. Tadi Andra menutup pintu itu rapat. Raka memastikan tidak ada angin kencang. Engsel pintu juga tidak longgar. Andra mendekat. Bau tanah basah masuk dari luar. Andra memeriksa karpet kecil di depan pintu. Ada noda coklat berbentuk lonjong. Bentuknya seperti bekas telapak kaki yang berlumpur. Andra dan Raka mengikuti jejak itu ke dalam ruang tamu. Jejak itu berhenti tepat di depan sofa coklat tua. Andra mencari kemungkinan penyebab fisik. Tidak ada tanda masuk paksa. Tidak ada kaca pecah. Tidak ada binatang liar yang bisa meninggalkan jejak seperti itu. Andra memutuskan untuk membuka semua lampu agar ruangan terlihat lebih jelas. Lampu menyala, namun suasana tetap menekan. Raka memeriksa jendela. Semua terkunci. Andra mencoba membuka tirai. Tiba-tiba Andra merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang Andra. Andra menoleh cepat. Tidak ada apapun di sana. Namun udara di sekitar Andra berubah. Andra merasakan suhu turun beberapa derajat dalam hitungan detik. Raka mencatat perubahan kondisi ini. Ia menyebutkan bahwa fenomena serupa pernah muncul di laporan penyelidik lain pada rumah kosong di Jakarta Selatan. Andra kembali ke buku catatan yang tadi ditemukan. Di halaman berikutnya, pemilik rumah menulis bahwa ia sering melihat pintu depan terbuka pada tengah malam. Ia mengaku sudah mengganti engsel dan kunci beberapa kali. Namun kejadian tetap berulang. Andra menemukan catatan lain tentang bekas kaki yang sama seperti yang baru Andra lihat. Raka mengajak Andra memeriksa koridor lantai 2 sekali lagi. Andra setuju karena bukti yang Andra temukan sejauh ini mengarah ke lokasi itu. Kali ini Andra membawa kamera kecil untuk mendokumentasikan ruangan. Saat Andra menaiki tangga, suara ketukan terdengar dari arah kamar yang sama. Suaranya pelan namun jelas. 3 ketukan. Pola yang sama seperti yang tercatat dalam buku. Andra tidak menunggu. Andra langsung membuka pintu kamar dan menyalakan senter. Ruangan kosong. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara lanjutan. Andra memeriksa dinding tempat suara itu berasal. Dinding itu terasa lebih dingin dibanding dinding lain. Andra mengetuk sekali. Tidak ada respon. Andra menyuruh Raka memeriksa bagian belakang dinding melalui ruang servis kecil di belakang rumah. Raka masuk ke ruang servis dan memeriksa struktur dinding. Tidak ada rongga. Tidak ada pipa air. Tidak ada benda yang bisa memicu suara. Ia memastikan dinding itu solid sepenuhnya. Andra mencatat bahwa sumber suara tidak berasal dari struktur fisik rumah.
Andra berdua berdiri diam beberapa menit. Tidak ada suara baru. Andra turun kembali ke bawah dengan pikiran penuh. Ketika Andra mencapai ruang tamu, buku catatan yang tadi diletakkan di meja sudah terbuka. Halamannya berbeda dari terakhir Andra baca. Andra yakin tidak ada yang menyentuhnya. Di halaman itu, pemilik rumah pernah menulis tentang sosok kecil yang berlari di koridor pada malam hujan. Ia mendengar langkah cepat lalu tawa kecil. Andra dan Raka saling menatap. Jejak tangan. Jejak kaki. Suara langkah kecil. 3 elemen yang saling berkaitan. Raka menyarankan Andra mengakhiri sesi malam itu karena bukti yang terkumpul sudah cukup untuk dianalisis. Andra setuju. Namun sebelum keluar, Andra mematikan semua lampu dan berdiri sebentar di ruang tamu. Rumah itu diam. Namun Andra tahu diamnya tidak normal. Andra keluar sambil menutup pintu dengan rapat. Raka mengunci kembali. Saat Andra dan Raka berjalan pergi, terdengar suara kecil dari dalam rumah. Seperti ketukan. 3 kali. Andra berdua berhenti sejenak. Namun tidak ada yang kembali ke dalam. Andra memutuskan untuk melanjutkan pemantauan pada malam berikutnya. Rekaman kamera Raka menampilkan figur yang tidak terlihat oleh mata. Andra dan Raka kembali ke rumah Pondok Indah itu pada malam berikutnya. Udara lebih lembab dibanding malam sebelumnya. Pekarangan rumah terlihat sama. Tenang. Namun suasana seolah menolak kehadiran siapapun. Andra mempersiapkan perangkat sederhana. Kamera kecil. Perekam suara. Termometer digital. Semua Andra atur di ruang tamu. Raka membawa laptop untuk memantau suara secara real time. Andra berniat mencari pola yang bisa menjelaskan jejak tangan, jejak kaki, dan suara ketukan yang muncul berulang. Andra mulai dari ruang tamu. Andra meletakkan perekam suara di dekat sofa tempat jejak kaki berhenti. Alat itu cukup sensitif untuk menangkap suara kecil. Raka memasang kamera pada tripod kecil sambil memastikan sudut pandangnya menangkap seluruh ruangan. Andra memeriksa pintu depan. Pintu itu masih dalam kondisi baik. Engsel tidak longgar. Kunci berfungsi baik. Andra memutuskan untuk menuju lantai 2. Andra ingin memastikan suara ketukan malam sebelumnya benar-benar berasal dari kamar yang sama. Raka tetap di bawah sambil memantau layar laptop. Tangga kayu itu kembali mengeluarkan suara kecil saat Andra naik. Andra membuka pintu kamar perlahan. Udara terasa lebih dingin. Termometer digital menunjukkan penurunan suhu yang konsisten di ruangan itu. Andra menyusuri seluruh ruangan. Tidak ada perubahan besar sejak malam sebelumnya. Lemari kayu besar masih berdiri di sudut. Andra memeriksa bagian dalam lemari. Jejak tangan kecil itu masih ada. Tidak bertambah. Tidak berubah. Andra memeriksa celah lantai dan dinding. Tidak ada tanda hewan kecil yang bisa menjadi sumber suara. Andra memutuskan untuk duduk di lantai dan menunggu. Beberapa menit berlalu. Andra mendengar suara dari perekam suara di lantai bawah melalui radio kecil yang terhubung. Suaranya seperti langkah ringan. Raka memberitahu bahwa ia menandai waktu suara itu muncul. Andra berdiri dan berjalan keluar kamar. Koridor lantai 2 terlihat panjang dan gelap. Cahaya lampu di ujung koridor berkedip sekali. Andra menuruni tangga dengan hati-hati. Raka menunjuk layar laptop. Ia memperlihatkan grafik suara yang naik tiba-tiba. Polanya mirip langkah kecil. Andra memeriksa lantai ruang tamu untuk memastikan tidak ada bekas baru. Tidak ada jejak baru di lantai. Namun Andra melihat tirai jendela bergerak seolah tertarik sedikit. Tidak ada angin masuk. Tidak ada jendela terbuka. Andra dan Raka memutuskan memeriksa dapur. Area ini sempit dan gelap. Lampu dapur berkedip 2 kali sebelum menyala penuh. Andra memeriksa meja dapur. Semua peralatan masih tertata sama seperti kemarin. Andra memeriksa jendela kecil di belakang dapur. Masih terkunci. Tidak ada celah untuk masuk. Ketika Andra membalikkan badan, sebuah suara terdengar dari arah ruang tamu.
Suara itu seperti benda kecil jatuh ke lantai. Andra kembali ke ruang tamu. Di lantai ada kelereng kecil berwarna hijau. Andra yakin benda itu tidak ada sebelumnya. Ukurannya kecil. Tidak ada debu menempel padanya. Raka mencatat bahwa benda kecil seperti kelereng sering muncul pada penyelidikan rumah kosong yang terkait laporan tentang anak kecil. Andra memeriksa sofa. Tidak ada benda lain yang berpindah. Andra memeriksa meja kayu. Buku catatan pemilik rumah masih tertutup. Andra mengangkat kelereng itu. Rasanya dingin seperti baru diambil dari kulkas. Andra meletakkannya dalam kantong plastik kecil untuk dianalisis nanti. Andra memutuskan untuk memindahkan penyelidikan ke pekarangan belakang. Andra dan Raka berjalan melalui pintu dapur menuju halaman kecil itu. Rumput di halaman terasa lembab. Andra melihat bekas garis seperti benda berat digeser dari pojok halaman menuju pintu kecil gudang. Andra membuka pintu gudang. Ruangan itu sempit dan berisi perabot lama. Kursi patah. Kotak kardus. Bingkai foto kosong. Di sudut ruangan Andra menemukan kotak kayu kecil yang terkunci. Andra berdua membawanya ke ruang tamu untuk diperiksa dengan pencahayaan yang lebih baik. Kotak itu memiliki ukiran sederhana tanpa nama. Kuncinya tidak terkunci rapat. Andra membuka kotak perlahan. Isi kotak membuat Andra berdua terdiam. Di dalamnya ada sepatu kecil berwarna coklat. Ukurannya sesuai ukuran sepatu anak berusia sekitar 5 tahun. Ada juga gulungan kertas kecil. Andra membuka gulungan itu. Tulisan di atasnya menyebut nama Raffi. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada tanggal. Tidak ada informasi tambahan. Andra mencatat semua temuan itu. Raka memotret isi kotak untuk dokumentasi. Andra menempatkan kotak kayu itu di atas meja. Saat Andra dan Raka berdiskusi tentang temuan baru ini, suara ketukan kembali terdengar dari lantai 2. 3 kali. Polanya tidak berubah. Suara itu lebih jelas dibanding malam sebelumnya. Andra dan Raka menatap ke arah tangga. Andra tahu suara itu bukan berasal dari struktur rumah. Tidak ada hewan kecil. Tidak ada benda yang bisa bergerak sendiri. Andra memutuskan untuk naik lagi. Raka membawa kamera dan perekam suara tambahan. Andra menaiki tangga bersama. Ketukan berhenti tepat sebelum Andra mencapai puncak tangga. Koridor lantai 2 kembali sunyi. Andra berjalan ke kamar tempat sumber suara. Pintu kamar terbuka sedikit. Andra mendorong pintu dengan perlahan. Ruangan masih sama. Namun kali ini ada satu perubahan. Lemari kayu besar itu terbuka lebih lebar. Andra yakin dia menutupnya tadi. Andra mendekat. Di bagian bawah lemari, ada kelereng lain. Warnanya biru. Kelereng itu berputar sedikit seperti baru jatuh. Andra mengambilnya. Rasanya dingin sama seperti yang pertama. Raka mencatat waktu kejadian dan suhu ruangan. Suhu turun drastis beberapa detik sebelum suara ketukan terdengar. Andra mencatat semua data itu. Andra berdua meninggalkan ruangan dan kembali turun. Andra menyadari pola yang semakin jelas. Jejak. Kelereng. Suara langkah kecil. Suara ketukan. Semua mengarah ke satu hal. Rumah itu menyimpan jejak kecil yang terus mengulang dirinya. Andra dan Raka sepakat untuk melanjutkan penyelidikan ke tahap berikutnya besok malam. Andra keluar dari rumah dengan langkah perlahan sambil membawa 2 kelereng. Rumah itu tetap diam. Namun Andra tahu diam itu hanya menunggu waktu untuk berubah lagi. Andra mendesak masuk ke ruang bawah tanah untuk menemukan asal gangguan. Andra dan Raka kembali datang lebih awal. Hari mulai gelap. Langit di atas rumah Pondok Indah itu tertutup awan tebal. Andra membawa perangkat tambahan. Kamera inframerah. Perekam suhu ruangan. Detektor gerak sederhana. Mereka berdua ingin menangkap pola pergerakan yang tidak terlihat oleh kamera biasa. Begitu masuk, Andra menyalakan semua perangkat. Kamera inframerah dipasang di sudut ruang tamu. Perekam suhu ditempatkan di lantai 2 dekat pintu kamar.
Detektor gerak diletakkan di koridor lantai 2. Andra memeriksa kotak kayu berisi sepatu anak. Kotak itu masih di tempat yang sama. Sepatu kecil itu masih bersih meski ruangan penuh debu. Andra juga membawa 2 kelereng yang ditemukan tadi malam untuk dibandingkan nanti. Raka membuka laptop dan menyiapkan layar pemantauan. Ia memeriksa grafik suara dari malam sebelumnya. Ada pola menarik. Suara langkah kecil muncul 5 menit sebelum suara ketukan 3 kali. Polanya konsisten di 2 malam terakhir. Raka ingin memastikan pola itu muncul lagi malam ini. Andra setuju. Kalian mulai dari lantai 2. Udara terasa lebih dingin meski AC di rumah itu sudah lama tidak berfungsi. Termometer menunjukkan suhu turun perlahan. Andra memeriksa kamar itu lagi. Ruangannya tetap gelap dan padat. Tidak ada benda yang bergeser. Namun lemari kayu besar itu seolah menarik perhatian Andra. Andra menutup pintunya perlahan. Andra ingin melihat apakah pintu itu akan terbuka kembali tanpa interaksi fisik. Andra dan Raka turun ke lantai 1 untuk memantau dari layar. Andra duduk di sofa ruang tamu. Suasananya terasa berat. Andra mencoba berbicara pelan agar suasana tidak terlalu hening. Raka menyebut kemungkinan bahwa suara ketukan bukan berasal dari dinding, melainkan dari tempat yang lebih rendah. Ia menunjukkan grafik lama yang memberi indikasi suara berasal dari ketinggian rendah. Andra memikirkan ukuran jejak tangan dan sepatu kecil dalam kotak kayu. Semua mengarah pada pola yang konsisten. Tiba-tiba detektor gerak berbunyi. Suaranya pelan tapi jelas. Raka langsung memeriksa layar kamera inframerah. Ada perubahan suhu di koridor lantai 2. Bukan bentuk fisik. Hanya pergerakan suhu. Andra dan Raka naik bersama sambil membawa senter. Tangga kayu mengeluarkan suara renyah. Andra memperhatikan ujung koridor. Lampu kecil berkedip 2 kali. Raka memeriksa detektor gerak. Sensor menunjukkan pergerakan kecil di sekitar pintu kamar. Andra mendekat perlahan. Dia menunggu kemungkinan pintu lemari terbuka. Pintu kamar itu sendiri tertutup rapat. Andra mendengar suara pelan. Seperti langkah kecil menyentuh lantai. Suara itu mendekat. Andra merasakan udara berubah. Termometer digital yang Andra pegang turun 3 derajat dalam hitungan detik. Andra membuka pintu kamar dengan cepat. Lemari kayu itu terbuka sedikit. Sama seperti sebelumnya. Andra menatap bagian bawah lemari. Kali ini tidak ada kelereng. Namun ada kertas kecil. Andra mengambil kertas itu. Tulisan di atasnya sederhana. Tertulis nama yang sama seperti di gulungan kertas dalam kotak. Nama itu Raffi. Tidak ada tambahan lain. Raka menyinari setiap sudut ruangan. Ia memeriksa bagian belakang lemari. Tidak ada ruang tersembunyi. Tidak ada celah. Tidak ada tanda bahwa seseorang menyelinap masuk. Andra menaruh kertas kecil itu di kantong plastik bersama 2 kelereng. Andra memutuskan untuk memasang kamera inframerah tambahan di kamar itu. Andra ingin gambar yang lebih jelas jika pergerakan terjadi di ruangan ini. Andra dan Raka kembali ke bawah. Andra meninjau grafik suhu. Perubahan drastis selalu terjadi sebelum suara ketukan muncul. Andra memperkirakan suara ketukan akan muncul dalam beberapa menit. Andra menunggu sambil memantau layar. Suasana rumah itu membuat Andra sulit berkonsentrasi. Andra mendengar suara kecil dari arah dapur. Suara itu seperti benda kecil terguling di lantai. Andra memeriksa dapur dengan senter. Lantainya bersih. Tidak ada benda jatuh. Andra kembali ke ruang tamu. Raka menunjukkan grafik yang tiba-tiba naik. Ini tanda akan ada suara. Andra bersiap. 5 detik kemudian suara ketukan itu muncul. 3 ketukan. Suaranya dari arah lantai 2. Raka menatap Andra. Andra mengangguk. Mereka berdua naik lagi. Ketika Andra sampai di depan kamar, pintu lemari terbuka lebar. Kali ini sangat lebar. Andra melihat ke bagian dalam lemari. Ada 1 kelereng baru. Warna merah.
Kelereng itu berputar pelan. Andra mengambilnya. Raka mencatat semua data dengan cepat. Andra menutup lemari lagi dengan perlahan dan memastikan pintunya benar-benar rapat. Mereka berdua ingin melihat apakah pintu itu akan terbuka lagi malam ini. Andra turun ke bawah untuk memantau layar. 5 menit berlalu. 10 menit. 20 menit. Tidak ada perubahan. Pintu lemari tetap tertutup. Detektor gerak kembali menyala. Suara langkah kecil muncul lagi. Raka menandai waktu. Kali ini suara berasal dari koridor, bukan dari dalam kamar. Andra kembali naik. Andra berjalan cepat melewati tangga. Koridor lantai 2 gelap. Namun kamera inframerah menunjukkan titik suhu yang bergerak. Titik itu kecil. Andra mendekat. Titik suhu itu berhenti di depan pintu kamar. Andra mendengar suara kecil, seperti nafas pendek. Andra membuka pintu kamar. Lemari kayu itu kembali terbuka meski Andra yakin pintu itu benar-benar tertutup kuat. Andra menghela nafas pelan. Andra tahu pola ini bukan kebetulan. Raka memeriksa suhu ruangan. Suhunya sangat rendah. Andra melihat lantai di depan lemari. Ada goresan kecil seperti garis yang ditarik oleh benda bulat. Andra menyorot lantai dengan senter. Garis itu mengarah ke sudut ruangan. Andra mengikuti garis itu dengan senter. Di sudut ada sesuatu. Kain kecil berwarna putih. Andra mengambilnya. Itu sepotong kain baju anak. Ukurannya kecil. Warnanya kusam. Tidak ada bau yang mencurigakan. Namun kain itu bersih. Andra menyimpannya dalam kantong plastik. Andra menatap ruangan sekali lagi. Lemari yang terus terbuka. Suhu yang berubah. Kelereng yang muncul. Kain kecil. Nama sama yang terus muncul. Semuanya saling berkaitan. Andra dan Raka memutuskan untuk berhenti malam ini. Andra ingin menyatukan semua data. Andra ingin mencari catatan lama atau kejadian yang pernah terjadi di rumah ini dari sumber lain. Andra keluar dari rumah sambil membawa 3 kelereng dan potongan kain itu. Andra tahu dia semakin dekat dengan jawaban. Namun rumah itu seperti tidak ingin Andra menemukannya terlalu cepat. Mereka menghadapi kejadian terakhir yang mengungkap alasan rumah itu tidak pernah laku. Andra dan Raka datang untuk malam terakhir penyelidikan. Suasana rumah Pondok Indah itu berbeda. Terlalu tenang. Tidak ada suara serangga. Tidak ada hembusan angin. Pekarangannya terlihat sama, tetapi udara terasa berat. Andra membawa semua barang bukti. 3 kelereng. Sepotong kain kecil. Kertas bertuliskan nama Raffi. Buku catatan pemilik rumah sebelumnya. Andra siap menyatukan semua pola yang muncul sejak malam pertama. Andra memulai dari ruang tamu. Raka menyiapkan perangkat pemantauan. Ia ingin memastikan perubahan suhu dan suara tercatat jelas tanpa gangguan. Andra mengeluarkan kelereng dari kantong. Andra menaruhnya di atas meja. Andra menaruh sepatu kecil dari kotak kayu di sampingnya. Andra melihatnya dengan seksama. Ukurannya sesuai dengan jejak tangan dan jejak kaki yang Andra temukan sebelumnya. Andra membuka kembali buku catatan pemilik rumah lama. Andra memeriksa halaman yang tidak sempat dia baca. Di halaman terakhir, ada kalimat singkat. Pemilik rumah menulis bahwa anak kecil itu tidak pernah meninggalkan kamar lantai 2. Ia juga menulis bahwa suara ketukan hanya muncul ketika seseorang membuka atau menyentuh lemari kayu besar di kamar itu. Andra mengingat malam-malam yang sudah dia lalui. Polanya sama. Andra dan Raka memutuskan untuk menempatkan semua barang bukti di kamar lantai 2. Andra ingin melihat apakah benda-benda itu memicu reaksi tertentu. Mereka naik ke lantai 2 bersama. Tangga mengeluarkan suara yang sama. Andra membuka pintu kamar dengan perlahan. Udara di ruangan itu lebih dingin dibanding seluruh rumah. Lemari besar itu menunggu Andra. Pintu lemari tertutup rapat. Andra mendekat dan menaruh kelereng, sepatu kecil, kertas kecil, dan sepotong kain di lantai tepat di depan lemari.
Raka menyalakan kamera inframerah tambahan. Ia memasang perekam suara menghadap lemari. Andra menunggu. 5 menit pertama tidak ada suara. Tidak ada perubahan. Namun Andra melihat suhu ruangan di layar kecil perekam suhu turun sangat cepat. Anda menatap lemari itu. Pintu lemari bergetar sedikit. Getarannya kecil tapi cukup terlihat. Andra dan Raka berdiri diam. Andra merasakan perubahan udara yang menyentuh kulit. Suaranya muncul. Langkah kecil. Pelan. Berulang. Andra mendengar langkah itu bergerak dari arah koridor menuju kamar. Andra menoleh ke pintu. Tidak ada sosok. Namun suara itu nyata. Andra mengangkat senter tapi cahaya tidak menemukan apapun. Langkah itu berhenti di depan kamar. Andra menunggu. 3 ketukan terdengar dari dalam lemari. Suaranya jelas. Keras. Andra mendekat selangkah. Pintu lemari bergeser pelan. Terbuka beberapa sentimeter. Andra merasa perlu memeriksanya. Dia memegang gagang lemari dengan tegas kemudian membuka pintu itu perlahan. Ruang dalam lemari tetap kosong. Namun semua barang bukti yang tadi Andra letakkan di lantai kini berada di dalam lemari. Tidak ada suara saat benda-benda itu berpindah. Tidak ada bayangan yang terlihat. Andra memeriksa lantai. Tidak ada jejak baru. Tidak ada tanda fisik yang menunjukkan benda itu digeser oleh tangan manusia. Raka menatap Andra. Mereka berdua tahu ini bukan proses biasa. Andra menaruh tangan di bagian dalam lemari. Permukaan kayu terasa sangat dingin. Andra merasakan sesuatu di bagian bawah. Sebuah celah kecil di dasar lemari. Andra menarik papan itu. Papan tersebut terangkat. Di baliknya ada ruang kecil. Ruangan sebesar kotak sepatu. Di dalamnya ada foto lusuh. Andra mengambil foto itu. Foto berisi seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 5 tahun. Ia memakai baju putih. Ekspresinya datar. Di bagian belakang foto tertulis satu kalimat singkat. Nama Raffi. Andra menyatukan semua pola. Nama yang sama di gulungan kertas. Kertas kecil di kamar. Sepatu kecil yang tersimpan rapi. Kelereng yang muncul berkali-kali. Suara langkah kecil. Suara ketukan. Semua mengarah pada anak yang sama. Andra menaruh foto itu di depan lemari. Suara ketukan muncul sekali lagi. 3 kali. Setelah itu tidak ada suara lain. Andra dan Raka menunggu beberapa menit. Tidak terjadi apapun lagi. Suhu ruangan perlahan kembali normal. Detektor gerak berhenti berbunyi. Kamera inframerah tidak menunjukkan pergerakan suhu yang signifikan. Suasana kamar kembali kosong dan diam. Andra menutup lemari perlahan. Andra membawa foto itu turun ke ruang tamu. Raka mencatat semua data. Ia menyimpan rekaman suara dan grafik suhu. Andra menyusun barang bukti di meja ruang tamu. Andra memikirkan seluruh kejadian yang terjadi selama penyelidikan. Semuanya menunjukkan pola yang konsisten. Tidak ada benda bergerak sendiri di ruangan lain. Tidak ada suara selain langkah kecil dan ketukan. Tidak ada jejak lain. Semua mengarah ke kamar yang sama. Semua kembali ke anak yang sama. Andra menutup buku catatan pemilik rumah lama dan menempatkannya di samping foto. Andra memutuskan penyelidikan malam itu selesai. Tidak ada alasan untuk memaksakan diri lebih jauh. Andra dan Raka mengemas semua perangkat. Andra berjalan keluar rumah bersama. Andra menutup pintu depan perlahan. Pintu itu tertutup rapat. Saat Andra dan Raka melangkah pergi, Andra mendengar suara kecil. Bukan langkah. Bukan ketukan. Hanya suara sebuah kelereng yang menggelinding pelan di lantai dalam rumah. Andra berhenti sebentar. Namun dia tidak kembali. Andra tahu penyelidikan ini sudah lengkap. Rumah itu kembali diam. Namun diamnya menyimpan cerita yang sudah mereka temukan dengan jelas. Andra dan Raka menyelesaikan penyelidikan itu dengan satu kesimpulan jelas.
Rumah Pondok Indah itu menyimpan jejak seorang anak bernama Raffi. Semua bukti saling menguatkan. Suara langkah kecil. 3 ketukan yang muncul berulang. Kelereng yang terus ditemukan. Sepatu kecil yang disimpan rapi. Tidak ada tanda lain yang muncul dari ruangan manapun selain kamar lantai 2. Polanya konsisten. Rumah itu tidak menunjukkan ancaman fisik. Namun rumah itu menyimpan memori yang belum hilang. Memori yang muncul dalam bentuk tanda kecil yang mengisi malam-malam Andra. Andra meninggalkan rumah itu dengan catatan lengkap. Rumah itu kini kembali diam.